Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang teramat baik di dalam hidup kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesus, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian yang terbaik bagi-Mu. Yuk sama-sama serukan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, betapa baik Engkau Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesusku, sungguh kasih-Mu besar atas hidup kami. Oh. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah
Yesus terpujilah, hey Tuhan terpujilah, Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab dia Allah yang setia dan benar. Hey. Sama-sama serukan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, tak Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan. Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami mau hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, mari kita bersuka bagi Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari memujinya, menari memuji kebesaran-Mu. Sebab dia Allah yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau selalu bersama kami Tuhan, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Inilah hidup kami, hidupku milikku. Come on. Allah yang setia dan benar, sungguh tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Pernah tinggalkan Kau bersamaku. Hey. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup
menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan sungguh kami percaya bahwa setiap janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Hanya Engkau saja yang kami percaya Tuhan Yesus. Besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kami percaya, sebab janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Janji-Mu ajaib, oh Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh kami tak takut lagi Tuhan. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, janji-Mu ajaib, ukir Tuhan.
kami mau berserah bagimu Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa setiap yang Kau firmankan pasti Kau berikan atas hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya pasti Kau berikan atas hidup kami, sebab Kau Allah yang setia, Allah yang benar, dan kami percaya, dan kami kagumi kasih-Mu besar di dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya. Kami kan menyembah-Mu Tuhan selamanya. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu, persembahan yang harum dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan, sebab Kau Raja kami, yang kami percaya, yang kami andalkan di dalam hidup kami, Yesus. Kau dimuliakan Tuhan, besar Engkau, besarlah kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, kami mau bawa yang terbaik kepadamu, oh Tuhan, Yesus. Haleluya, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku
Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Di sepanjang bulan Juli ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam satu tema penatalayan yang bertanggung jawab. Responsible steward. Saudara-saudari, di minggu pertama kita sudah belajar satu topik adalah semuanya adalah milik Tuhan. Dan minggu kedua adalah hati nurani yang murni. Dan dalam minggu ketiga ini adalah dalam topik siap sedia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Be ready to take responsibility for your action. Setiap manusia dalam kesehariannya pasti tidak lepas dari perilaku baik atau buruk. Dan tentu dampaknya bisa positif atau negatif. Berdampak positif bila bermanfaat ke arah yang lebih baik. Berdampak negatif bila berakibat buruk dalam kehidupan, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun dalam lingkungan hidup lainnya. Namun satu hal yang perlu kita ketahui dan kita sadari, bahwa apapun perilaku kita, setiap saat, baik itu hal yang positif maupun negatif, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, baik untuk saat ini maupun di hadapan penghakiman Tuhan kelak. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 14 ayat 12. Dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentu harapan kita ketika kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita adalah sesuatu penilaian yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Hal ini akan kita mendapatkannya bila kita hidup menurut kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Mengenai kehendak Tuhan tidak lepas dari landasan percaya atau iman kepada Tuhan. Sebab apa yang kita percaya, demikianlah kita bertindak. Kepercayaan kita ditentukan oleh apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan dalam perjumpaan dan pengenalan kita dengan Tuhan. Bila kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan satu-satunya yang memerintah atas hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin mendalam bila relasi kasih kita dengan Tuhan terus dibangun dalam keseharian kita dengan mengawalinya untuk duduk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, dengan kata lain, menarik diri dari hiruk pikuk kesibukan kita dan memberi waktu berdua bersama Tuhan. Menarik diri dari kesibukan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Apalagi tuntutan zaman saat ini yang serba cepat, teknologi dan medsos yang terus membombardir kita untuk bergerak dan bertindak cepat. Namun bila kita berkomitmen untuk menarik diri dari kesibukan kita dan memberi waktu bersama Tuhan terlebih dahulu, maka kita akan bertindak bijaksana dan produktivitas hidup kita menjadi maksimal. Perlu diingat bahwa produktivitas hidup kita bukan karena sibuk berbuat ini dan berbuat itu, namun ditentukan oleh perencanaan dan penguasaan diri yang baik dan benar. Perencanaan dan penguasaan diri yang baik dan benar hanya kita akan dapat bila kita dalam kendali tuntunan Roh Kudus dengan firman-Nya sebagai terang dan pelita bagi kaki kita. Dengan kata lain, bahwa produktivitas kita akan menjadi maksimal bila kita bertindak menurut firman Tuhan. Tidak hanya produktivitas kita maksimal, tetapi tindakan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Selain perencanaan dan penguasaan diri yang baik dan benar menjadi hidup produktif dan berkenan kepada Tuhan, juga momentum yang tepat, dengan kata lain, ketepatan waktu menjadi hal yang sangat menentukan akan keberhasilan dalam suatu tindakan kita. Dalam hal ini kepekaan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Kita harus melatih kepekaan kita kapan kita berkata, kapan kita bersikap dan bertindak.
Ketepatan waktu menjadi hal sangat menentukan dalam memulai dan menyelesaikan setiap pekerjaan yang Allah percayakan bagi kita. Bila Allah telah mempercayakan kita pekerjaan-pekerjaannya, maka juga Allah menyediakan waktu untuk kita memulai dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan karena itu penting kita mengenal kapan kita memulai dan menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud. Ibarat lomba lari, ada waktu memulai dan lama waktu yang digunakan untuk berlari sampai menyelesaikannya ke garis akhir lomba lari dengan waktu yang baik dan tepat. Perencanaan penguasaan diri dan momentum atau ketepatan waktu bertindak, saya singkat dia adalah PPMB, sangat menentukan produktivitas hidup kita, maksimal atau tidak. Hal ini sangat ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Bila kita memiliki komitmen untuk menarik diri dari kesibukan kita dan memberi waktu bersama Tuhan mendengarkannya, maka Roh Kudusnya akan menolong, memimpin, menuntun kita seturut firman-Nya untuk bertindak bijaksana dan tepat waktu sehingga hidup kita yang sementara ini dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Baik di hadapan Tuhan kelak maupun di hadapan manusia saat ini. Rasul Paulus telah mengingatkan dan menasihatkan kita bahwa setiap orang di antara kita memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Seluruh perbuatan, sikap dan perkataan kita tidak ada yang terluput satupun di hadapan Tuhan. Karena itu, di waktu yang sangat singkat hidup di bumi ini, kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Hidup kita akan produktif, maksimal dan bermakna. Pertama adalah hidup menurut rencana Tuhan. Tentu sebagai orang percaya ingin mengetahui rencana Allah bagi kehidupan kita. Akan tetapi pertanyaan yang muncul, bagaimana kita dapat menemukan rencana Allah? Apakah dapat dipastikan? Syukurlah bahwa Alkitab memberi kita berbagai prinsip penting mengenai kehendak Allah. Allah tidak menyembunyikan kehendaknya bagi kehidupan kita. Ia ingin supaya kita, anak-anaknya, mengetahui kehendaknya dan mengikutinya. Secara utama, Alkitab penuh dengan pernyataan jelas tentang rencana Allah yang dapat diaplikasikan semua orang percaya. Sebagai contoh, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18 mengajarkan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketiga aktivitas ini, bersukacita, berdoa, bersyukur, adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya tanpa menghiraukan situasinya. Kita dapat mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Firman Allah sempurna adanya. Dan kita dapat menemukan rencana Allah bagi kehidupan kita ketika kita mempelajarinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selanjutnya, kita dapat lebih memahami rencana Allah bagi kehidupan kita jika kita hidup dekat dengannya. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Rasul Paulus menuliskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Ketika kita mengkhususkan kehidupan kita bagi Allah dan berpaling dari prinsip-prinsip duniawi, hati kita sedang dipersiapkan untuk mendengarkan Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 3-7 membenarkan betapa pentingnya hidup sebagai persembahan yang hidup dan menambahkan beberapa detail mengenai rencana Allah. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Selanjutnya kita dapat menemukan rencana Allah melalui doa, sebagaimana juga yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 4 ayat 12, merekam seorang percaya bernama Epafras yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Para orang percaya di Kolose perlu mengetahui dan melakukan kehendak Allah, sehingga Epafras mendoakan mereka. Kita dapat memahami kehendak Allah melalui doa. Kita juga dapat berdoa supaya Allah mengungkapkan kehendaknya bagi orang lain. Selanjutnya Allah kadang-kadang mengungkapkan atau memberi konfirmasi atas rencananya dalam bentuk lain, termasuk dalam situasi pribadi, hubungan maupun dalam mimpi. Akan tetapi bentuk lain kadang sangat subjektif dan kita harus membandingkan pertanda-pertanda itu dengan apa yang telah Allah nyatakan dalam Alkitab. Kita dapat yakin akan janji Allah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, sebagaimana ditulis dalam surat Yakobus 4 ayat 8. Sambil kita berdoa, membaca Alkitab dan berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, Ia akan mengungkapkan rencananya pada kita dalam waktunya yang sempurna dan dalam bentuk yang dapat kita mengerti. Bagian yang kedua adalah hidup dengan penguasaan diri. Paulus mencatat dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Apa yang dimaksud dengan penguasaan diri? Kata Yunani adalah enkratos. En berarti di dalam dan kratos berarti kekuatan atau kuasa. Seseorang memiliki penguasaan diri adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Penguasaan diri adalah salah satu kemampuan terbesar yang dapat kita miliki. Kemampuan ini akan berkembang ketika senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Penguasaan diri bagi orang percaya menunjukkan ke tingkat kedewasaan rohaninya. Suatu karakteristik mampu menahan diri terhadap segala godaan dan kenikmatan. Mampu menahan lidah dan emosi serta keinginan daging. Menjadi orang bisa menguasai diri dalam segala hal adalah sebuah proses. Penguasaan diri dan disiplin diri adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Paulus menggambarkan hidup sebagai arena pertandingan, di mana kita harus berjuang dan bisa menguasai diri dalam segala hal agar dapat mencapai garis finish dan memperoleh hadiah yang disediakan. Disiplin dan penguasaan diri adalah hal penting untuk memenangkan pertandingan hidup. Sebagaimana Amsal menuliskan dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Penguasaan diri merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan. Tanpa penguasaan diri,
Banyak sikap dan tindakan menjadi tak terkontrol sehingga mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Sebaliknya, penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Penguasaan diri ialah fondasi bagi pengembangan karakter lainnya. Kondisi dari yang emosional seringkali mempengaruhi sikap penguasaan diri kita. Dalam kondisi emosional, kita cenderung bersikap impulsif dan reaktif sehingga sulit mengendalikan diri. Kita akan kehilangan pertimbangan dan akal sehat, lalu terjebak dan didorong oleh naluri emosi, bahkan hawa nafsu yang berakibat fatal dan membawa kerugian besar, bahkan kehancuran. Penguasaan diri dapat dilatih dan dibangun melalui latihan dan sikap disiplin dalam menanamkan kebiasaan yang baik. Kita tidak akan kehilangan peluang, tidak akan terjebak dalam kondisi emosional, dan tetap aman dalam pengendalian yang baik jika tetap bersikap waspada dan peka terhadap kesadaran nurani. Penguasaan diri meminimalkan resiko kegagalan dan menghindarkan diri dari tindakan yang ceroboh. Singkatnya, mengapa kita perlu memiliki penguasaan diri? Kita cenderung bereaksi spontan, bersikap reaktif, yaitu bertindak dulu baru berpikir. Kita lebih senang bersikap semaunya yang dapat menimbulkan kerugian daripada bertindak tertib melalui penguasaan diri sehingga kerugian dapat dicegah. Kita perlu penguasaan diri sebagai suatu latihan iman dan dasar bagi pengembangan karakter lainnya. Dalam apa saja kita bisa membangun penguasaan diri itu adalah hal yang pertama, menguasai diri dalam perkataan. Pepatah berkata bahwa kata-kata adalah doa. Hal ini selaras dengan firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 12 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata memang mudah sekali diucapkan, tetapi sekali terucap tak akan pernah bisa ditarik kembali. Setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa yang terucap, entah baik atau buruk, waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata itu menjadi kenyataan. Seperti yang tertulis dalam ayat yang tadi di atas. Siapa yang menggemakannya atau mengucapkannya akan memakan buahnya. Yaitu buah dari perkataan kita. Inilah perlu menguasai diri dalam perkataan kita. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata. Supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati. Sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dari perkataan kita. Kolose 4 ayat 6, Rasul Paulus menjelaskan, hendak kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jika kita tidak bisa menguasai diri dalam perkataan, kata-kata kita cenderung melukai hati orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kata-kata kita telah melukai, kita bisa saja meminta maaf. Tetapi maaf tidak menarik kembali kata-kata kita. Oleh sebab itu, marilah kita menguasai diri dalam perkataan kita. Selanjutnya, hal yang perlu kita kuasai adalah menguasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Namun ingatlah bahwa manusia bebas dalam keinginan apapun. Tetapi tidak bebas dalam menerima konsekuensi dari keinginannya itu. Karena itu kita harus menguasai diri dalam kehendak kita. Supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging termasuk keinginan makan yang berlebihan. Seringkali kita mendapati dalam acara-acara tertentu, khususnya acara pesta,
Banyak makanan tersisa dalam piring-piring kotor tanpa dihabiskan. Sementara masih banyak tamu yang mengantri dan belum mendapatkan makanan. Keinginan untuk makan banyak dan mencicipi semua yang tersedia membuat pengendalian diri hilang. Padahal tubuh kita tak sanggup menghabiskan makanan itu. Pada situasi lain, kadang kita menginginkan makanan-makanan enak. Padahal makanan itu tidak baik untuk kesehatan. Kita pun mengesampingkan risiko jika kita memakannya. Seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan sebagainya. Demi tetap menikmati makanan enak itu. Di satu sisi, kita berdoa kepada Tuhan meminta kesehatan yang baik. Tetapi di sisi yang lain, kita tidak menguasai diri terhadap keinginan makan dengan tetap memakan makanan yang tidak sehat. Keinginan mata adalah keinginan dosa yang timbul oleh karena melihat. Kalau sesudah melihat sesuatu tidak timbul keinginan dosa apapun, ini hanya melihat biasa dan tidak termasuk keinginan mata. Namun jika setelah melihat sesuatu kemudian timbul dorongan untuk berpikir dosa dari dalam hati, apalagi pikiran disetujui dan diwujudkan dalam perbuatan dosa, inilah keinginan mata yang dimaksud dalam Alkitab. Keinginan mata membawa dosa di pikiran lalu di perbuatan. Dosa dalam pikiran yang tidak terlatih dalam pengendalian diri akan terus direnungkan, lalu berkembang hingga akhirnya membawa dosa perbuatan. Keangkuhan hidup adalah kesombongan, yaitu merasa lebih hebat dari yang lain dan gila hormat. Keangkuhan memandang orang lain rendah dan tidak menghargai orang lain. Ini termasuk keinginan untuk dipuji dan tidak mau kalah yang pada dasarnya perlu dikendalikan. Bagian yang ketiga adalah berkata dan bertindak dengan momentum yang tepat. Anda mungkin pernah mendengar pepatah waktu yang menentukan segalanya. Menurut Alkitab, waktu yang tepat berlaku juga pada perkataan kita. Pikirkanlah suatu waktu ketika Allah memakai Anda untuk menyampaikan perkataan yang tepat bagi seseorang yang membutuhkan penghiburan. Atau justru di kesempatan lain ketika Anda ingin berbicara, Anda merasa lebih baik untuk tidak mengucapkan apa-apa. Alkitab mengatakan bahwa ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Itu yang dituliskan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7. Menurut Salomo, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya dan yang disampaikan dengan baik itu bagaikan buah apel emas di pinggan perak, indah, berharga, dan disusun dengan seksama. Amsal 25 ayat 11 dan 12. Mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara memberi manfaat bagi pembicara maupun pendengarnya. Entah perkataan itu tanda kasih, penguatan, atau teguran. Ada juga saatnya kita patut berdiam diri. Ketika kita tergoda untuk mengumpat, menghina, atau menjelek-jelekan orang lain, Salomo mengatakan alangkah bijaknya jika kita menahan lidah, karena itulah waktu yang tepat untuk berdiam diri. Amsal 11 ayat 12 sampai 13. Ketika sikap banyak bicara atau amarah menggoda kita untuk berbuat dosa terhadap Allah atau seseorang, kita dapat menahan diri dengan mengambil sikap untuk lambat dalam berkata-kata. Yakobus 1 ayat 9. Seringkali sulit mengetahui apa yang harus kita katakan dan kapan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Roh Kudus akan menolong kita untuk bertindak bijaksana dan akan menolong kita untuk mengucapkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar demi kebaikan sesama dan demi kemuliaannya. Demikian juga ketika kita bertindak. Ada waktu untuk kita tidak melakukan apa-apa dan ada waktunya kita mengerjakan sesuatu. Hal ini adalah merupakan respon kita untuk menghormati Tuhan. Kapan Tuhan menyuruh kita bertindak dan berdiam. Kapan kita masuk pintu yang terbuka dan tidak berjalan sekalipun pintu kesempatan terbuka. Dengan kata lain, tidak terburu-buru memasuki pintu yang terbuka. Banyak orang salah melangkah karena dalam keadaan yang terdesak atau kepepet mengambil jalan pintas ketika melihat ada peluang terbuka di depan mata. Kita harus peka
dan mengerti kehendak Tuhan lebih dahulu, baru melangkah. Pintu terbuka, peluang seringkali belum tentu merupakan kehendak Tuhan. Jangan bertindak terburu-buru. Sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Samuel 13 ayat 12 sampai 14. Saul dalam keadaan terdesak mengambil keputusan untuk membakar korban persembahan yang bukan menjadi haknya. Ketika dia berpikir bahwa Samuel tidak datang tepat pada waktu yang ditentukan. Pada waktu mereka akan menyerang bangsa Filistin. Akibat perbuatannya yang bodoh itu, Tuhan tidak berkenan kepada Saul dan ingin menggantikannya dengan Daud, seorang yang dikehendakinya. Peristiwa yang dituliskan dalam Yohanes 2 ayat 4, dalam pesta perkawinan di Kana, Tuhan Yesus pun berkata kepada Maria ibunya bahwa waktuku belum tiba ketika mereka kehabisan anggur. Hingga di saat yang tepat Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, maka air menjadi anggur. Terkadang kita harus menunggu waktu Tuhan. Itulah kesempatan yang tepat di mana Tuhan akan bekerja dan bertindak atas hidup kita. Selama menantikan waktu dan kehendak Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan, tekun, sabar, dan berdoa dengan iman. Hidup dalam rencana Tuhan, penguasaan diri, berkata dan bertindak dalam momentum yang tepat, menjadikan hidup produktif dan maksimal, dan menjadikan hidup sebagai pribadi yang bertanggung jawab adalah hasil dari pengenalan dan keintiman relasi dengan Tuhan yang terus dibangun dalam kesetiaan, konsisten, dan berkesinambungan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kami hidup sampai hari ini. Dan ada waktunya kami akan berakhir di bumi ini. Dengan kata lain bahwa kami hidup di bumi ini hanya sementara waktu. Dan ketika kami akan kembali pulang ke rumah sesungguhnya, yaitu di rumah Bapa di sorga, Engkau akan meminta pertanggungjawaban kepada kami setiap pribadi. Apa yang telah kami kerjakan dan kami lakukan di bumi ini. Itu sebabnya kami memohon kepada Tuhan untuk menolong kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa hidup dalam rencana Allah, hidup dalam penguasaan diri, dan berjalan seturut waktunya Tuhan, berkata seturut waktunya Tuhan, bertindak seturut waktunya Tuhan. Kami meminta pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Engkau telah berikan kepada kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang terus menolong kami, memimpin kami, menuntun kami dalam setiap kehendak Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, di dalam rancangannya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami dapat mempertanggungjawabkan hidup ini dalam tangan Tuhan, di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi pribadi yang disebut pribadi yang bertanggung jawab. Penatalayan yang bertanggung jawab. Bersyukur Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian untuk mengerjakan hal-hal yang Allah percayakan bagi kami. Pekerjaan-pekerjaan-Mu yang begitu banyak ya Tuhan. Namun kami bersyukur Engkau melibatkan kami di dalamnya. Dan Engkau juga menolong kami. Engkau menyertai dan memimpin kami, menuntun kami. Sehingga kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu itu seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai serta memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya yang terbaik
beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku, senang jiwaku. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita angkat kedua belah tangan kita. Sungguh Engkau Allah yang baik, yang terus menyertai dan memimpin menyertai kami, membawa kami kepada rancangan indah-Mu yang telah Tuhan rencanakan bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu Engkau berikan kepada kami untuk menolong, memimpin dan bertakhta dalam hidup kami, untuk mengendalikan seluruh hidup kami. Kami percaya Allah yang hidup, yang terus membawa kami untuk kami hidup di dalam memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada hari ini kami berserah kepada Engkau sampai untuk selamanya. Dan Roh Allah yang terus bekerja berkarya di dalam hidup kami. Lebih lagi ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu, karena tangan-Mu selalu terulur bagi kami untuk menolong dan menopang kami, bahkan memberkati hidup kami. Berkat yang dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kami, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkah kami. Sehingga apapun yang kami buat, Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.